katanya ada travel yang gratis di Tower 10. Itu bagaimana? Apakah benar-benar gratis atau tidak? Setelah aku hubungi petugas di tempat karantina di bagian transportasi, itu untuk travel di Tower 10 itu memang ada travel yang gratis ya untuk TKI ataupun PMI. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Kalau pada video sebelumnya sudah aku bahas mengenai masalah permudikan dan juga apa-apa aja yang dilarang dan yang diperbolehkan ketika mudik. Dan kali ini aku mau membagikan beberapa informasi bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia yang tentunya nanti akan dikarantina di Wisma Pademangan. Sampai kapan karantina ini akan berakhir? Nah, ini kita juga belum tahu dan pemerintah sendiri juga belum bisa memberikan keputusan atau kepastian kapan akan berakhir. Yang pasti bagi teman-teman yang masih di luar negeri dan mau pulang, persiapkan aja keperluan selama nanti di karantina dan juga jalani aja ketika nanti di karantina di Wisma Pademangan. Yang kondisinya juga sudah teman-teman ketahui, ada yang kurang baik, ada yang baik, dan ada yang biasa aja. Itu untuk yang sebelum Ramadan ataupun sebelum puasa seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana setelah puasa kali ini? Apakah ada perbaikan ataupun sama aja? Dan selama puasa ataupun Ramadan di Wisma Pademangan, bagi teman-teman yang di karantina itu pelayanannya itu tetap baik, walaupun ada beberapa oknum ataupun tindakan yang kurang mengenakan di Wisma Pademangan. Jadi intinya itu sebelum puasa sama ketika puasa itu tidak jauh berbeda. Ada yang baik dan ada yang kurang baik. Dan lagi untuk yang di karantina itu kan bulan puasa, tentunya ada yang puasa, ada yang tidak. Nah, itu bagaimana? Apakah pembagian makan itu tetap sama kayak bulan sebelumnya atau ada perbedaan? Tentunya pembagian makanan itu ketika bulan puasa itu agak sedikit berbeda ya dari bulan-bulan sebelum puasa. Bagi yang tidak berpuasa ketika makan pagi ataupun siang itu nanti disuruh makan di lantai bawah. Jadi tersedia juga makanan siang bagi teman-teman yang tidak berpuasa. Dan bagi yang berpuasa ada juga makanan untuk sahur. Jadi pas sahur itu ada juga makanan bagi teman-teman yang mau sahur. Kemudian ketika berbuka puasa itu juga sudah tersedia. Bagi teman-teman yang mau berpuasa ataupun tidak berpuasa itu masih sama ya. Ada jatahnya masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir tentang pembagian makan pas di karantina. Dan juga bagi teman-teman yang tidak cocok dengan makanan yang sudah disediakan di Wisma, itu nanti bisa pesan makanan di bawah. Jadi pemerintah cuma menyediakan 3 kali makan ya. Dan menunya tentunya ganti-ganti juga dan memenuhi 4 sehat, 5 sempurna ataupun yang bergizi lah intinya. Kemudian untuk yang selesai karantina itu bagaimana? Apakah harus menggunakan travel ataupun bisa menggunakan bis ataupun bisa dijemput? Nah, untuk itu bebas ya teman-teman, itu tergantung teman-teman semua. Yang pasti kalau di Wisma itu pasti nanti ada tawaran-tawaran dari travel-travel di sekitar situ. Nah, di sini bagi yang selesai karantina menuju bandara ataupun kampung halaman itu ada setidaknya 3 pilihan. Yang pertama itu bisa menggunakan travel yang pastinya itu berbayar. Yang mana biaya tersebut bervariasi, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang kena 300.000. Untuk hal itu tergantung teman-teman nanti bisa negosiasi ataupun tidak. Terus katanya ada travel yang gratis di Tower 10. Itu bagaimana? Apakah benar-benar gratis atau tidak? Tentunya ini menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman yang mau selesai karantina. Setelah aku hubungi petugas di tempat karantina di bagian transportasi, itu untuk travel di Tower 10 itu memang ada travel yang gratis ya untuk TKI ataupun PMI. Tetapi itu dikhususkan bagi TKI ataupun PMI yang terkena masalah seperti dideportasi ataupun tidak digaji selama kerja di luar negeri, sehingga pas pulang itu tidak punya duit. Tetapi untuk TKI ataupun PMI yang pulangnya itu wajar-wajar aja ataupun normal-normal aja itu tidak bisa menggunakan fasilitas gratis tersebut. Jadi intinya tetap menggunakan biaya ataupun bayar menggunakan travel yang sudah tersedia di depan Wisma. Tidak bisa menggunakan travel gratisan dari BP2MI.
Terus untuk cara yang kedua itu teman-teman bisa menggunakan Bus Damri. Yang mana jika menggunakan Bus Damri tersebut itu cuma bayar sekitar 70.000. Nah, tentunya lebih murah ya dari menggunakan travel. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana kita bisa naik Bus Damri? Nah, bagi teman-teman yang mau menggunakan Bus Damri, entah itu mau ke bandara ataupun pulang, itu bisa naik di Bus Damri di Kemayoran. Loh, kok Kemayoran? Kan jauh dari Wisma Pademangan ke Kemayoran. Itu bagaimana? Perlu diketahui juga bahwa dari Wisma Pademangan menuju di Pul Kemayoran itu setidaknya memakan waktu 15 menitan menggunakan kendaraan. Jadi teman-teman yang mau ke sana itu bisa menggunakan shuttle bus yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian cara yang ketiga, setelah selesai karantina, teman-teman bisa dijemput oleh keluarga. Yang tentunya jika dijemput oleh keluarga, itu lebih aman dan juga lebih nyaman. Tapi jangan lupa, walaupun dijemput oleh keluarga, itu tetap ke bandara lagi untuk daftar emailnya ya. Jika tidak didaftarkan, kemungkinan besar juga cuma bisa buat wifi aja. Tidak bisa dipasangin SIM card yang lainnya. Jadi kemana-mana teman-teman harus mencari wifi gratisan ataupun menggunakan hotspot dari HP lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setelah selesai karantina, teman-teman bisa menentukan sendiri pilihan mana yang lebih baik dan juga lebih nyaman. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman, silahkan komen di bawah, ataupun pertanyaan bisa komen di bawah juga. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.